Shalom saudara-saudaraku, apa kabar kita hari ini? Tentu pasti kita ada dalam lindungan Tuhan. Kita diberikan kesempatan lagi menikmati hari ini, apapun yang sedang kita hadapi. Karena itu mari kita kuatkan iman kita. Dalam persekutuan ini, kita muliakan Tuhan dengan pujian berikut ini. Yesus, aku cinta padamu. Hidupku ada dalam tangan-Mu. Ku selalu berdoa, ku selalu meminta Engkau menjawab doaku. Yesus, ku agungkan nama-Mu. Ku puji, ku sembah Kau selalu. Dalam kesusahan, dalam kelimpahan, Yesus segalanya bagiku. Badai dan gelombang menerpa kapalku, Yesus, Engkau juru mudiku. Ku takkan tenggelam, ku tak akan goyah, Yesus menopang hidupku. Badai dan gelombang menerpa kapalku, Yesus, Engkau juru mudiku. Ku takkan tenggelam, ku tak akan goyah, Yesus menopang hidupku. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa di surga, Engkau yang bertahta di tempat yang maha tinggi tetapi yang selalu hadir dalam kehidupan kami. Kami ada hari ini karena Engkau, karena kasih yang tak terbatas itu, yang memelihara tapi juga menyelamatkan melalui Kristus Yesus Putra Tunggal-Mu. Roh Kudus-Mu menuntun kami, untuk kami pahami firman yang hendak kami baca saat ini, tapi juga untuk kami lakukan dalam hidup kami. Ampuni kami dan kasihani kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan saat ini dalam 1 Korintus 2 ayat 1-5 yang berkata demikian. Demikian pula ketika aku datang kepada kamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Tetapi aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik kepada perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Saudaraku, tema hari ini firman yang berdiri di atas kekuatan Allah. Saudara-saudaraku, bayangkan dua rumah yang terlihat sama indahnya. Yang satu dibangun di atas pasir, yang satu di atas batu karang. Selama tidak ada badai, keduanya tampak kuat. Tetapi saat badai datang, rumah di atas pasir runtuh, sementara rumah di atas batu tetap berdiri kokoh. Saudaraku, iman kita juga demikian. Pertanyaannya, iman kita berdiri di atas apa? Di atas kekuatan manusia atau di atas kekuatan Allah? Rasul Paulus memberikan teladan yang sangat jelas. Ia adalah seorang yang sangat terdidik, pandai dan fasih berbicara. Namun ketika memberitakan Injil di Korintus, ia tidak mengandalkan semuanya itu. Ia bahkan berkata ia datang dalam kelemahan, takut dan gentar. Mengapa? Karena ia tidak mau jemaat bergantung pada dirinya. Ia ingin supaya iman mereka berdiri di atas kekuatan Allah, bukan hikmat manusia. Paulus tidak menonjolkan dirinya, ia hanya memberitakan satu hal, Yesus Kristus disalibkan, mati dan bangkit. Karena itu saudaraku sangat relevan dengan kehidupan kita hari ini.
Seringkali kita lebih tertarik pada kepandaian, gaya bicara, karisma manusia daripada kuasa Tuhan. Padahal iman yang dibangun di atas manusia akan goyah, tetapi iman yang berdiri di atas Tuhan akan tetap teguh. Saudara-saudaraku, panggilan ini juga berlaku dalam keluarga kita. Bukan soal seberapa banyak ayat yang kita hafal atau seberapa aktif kita melayani, tetapi apakah Yesus menjadi pusat dalam kehidupan keluarga kita? Apakah kita membicarakan kebaikan Tuhan di dalam rumah? Kita saling mengasihi seperti Kristus? Anak-anak melihat teladan iman dalam kehidupan kita sehari-hari? Saudara-saudaraku, kita seharusnya bukan hanya tahu tentang Yesus, tetapi juga hidup dalam nilai salib, yaitu kasih, kerendahan hati, dan pengorbanan. Memang setiap keluarga pasti pernah lemah saat ekonomi sulit, hubungan renggang, atau menghadapi masalah hidup. Paulus pun mengakui kelemahannya, tetapi justru disitulah kuasa Tuhan bekerja. Artinya kita memang tidak sempurna, dan karena itu kita perlu bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, menjadi pesan untuk kita ingat selalu bahwa bangunlah iman di atas kekuatan Allah, bukan manusia. Jika iman kita berdiri di atas Tuhan, badai boleh datang dan masalah boleh terjadi. Tetapi kita tidak akan goyah. Kita tetap setia kepada Tuhan, hidup dalam firman-Nya, dan menjadikan Kristus sebagai pusat keluarga kita. Karena iman yang berdiri di atas kekuatan Allah akan teguh sampai akhir. Amin. Mari kita berdoa. Kami punya Allah yang kuasa kasih-Nya tak terbatas. Bahkan dalam pengorbanan Kristus yang mengalahkan maut. Kuasa kasih itu memampukan kami supaya kami tetap berdiri kuat kokoh di dalam Engkau, yaitu iman kami tidak akan luntur, tidak akan goyah kendati pun berbagai pergumulan terjadi. Kau memberkati kami semua, mulai dari anak-anak sampai orang tua dan lanjut usia, yang lemah dikuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang dalam pergumulan Tuhan buka jalan. Semua pasti terpelihara dalam kasih dan dalam anugerah Tuhan, yaitu anak-anak yatim piatu, janda duda, orang-orang telantar. Sekali lagi, tidak akan pernah luput dalam pandangan dan perhatian Tuhan. Ini yang menjadi doa kami, tuntunlah kami sepanjang hari ini. Kami aminkan dengan mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudaraku, demikianlah renungan kita hari ini. Shalom.